Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam podcast saya yang hari ini saya mengambil tema tentang self love yang berjudul Bangkitkan Cita Diri Sejatimu. Nah, di sini saya sudah mendatangkan seorang pakar yang menurut saya cocok untuk dalam tema ini. Baik, bisa perkenalkan diri? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan Abdul. Oke, baik, kenapa mau jadi sini? Kabarnya baik loh, Pak? Jelas seperti itu. Oke. Nah, menurut kakaknya, apa sih yang dimaksud dengan self love ini? Supaya teman-teman di sini yang menonton ini juga mengerti apa itu self love. Ya, jadi self love itu adalah kesadaran seseorang untuk memprioritaskan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, mengenali potensi dan keinginan dirinya sendiri, serta memperlakukan dirinya sendiri dengan baik apa adanya. Bukan berarti seperti itu egois, melainkan harga diri sendiri untuk mencapai kesehatan mental dan bahagia. Self love bukan berarti egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, bukan tapi kepentingan dirinya sendiri, bukan, tapi lebih mengedepankan dirinya dulu baru orang lain, sebelum ke orang lain. Jadi dirinya dulu ada prioritasnya gitu. Oh, oke, ya sih sekarang banyak kan, saya juga beberapa menemuin rekan-rekan saya lebih mementingkan orang lain gitu daripada dia sendiri. Apa sih sebutannya zaman sekarang tuh influencer ya? Ya, kayaknya gitu. Kayak tuh teman-teman dengerin, mulai sekarang jangan terlalu memikirkan orang-orang terlebih dahulu, memikirkan diri Anda terlebih dahulu. Oke, kenapa sih mengenal diri sendiri itu penting dalam upaya mencintai diri kita sendiri? Karena mengenal diri sendiri, memahami lebih kelebihan dan kekurangan diri sendiri, itu dapat menyinkronkan antara keinginan dan realita, sehingga seseorang atau kalian semua dapat lebih menerima diri kalian semua nih. Jadi secara tidak sadar itu tuh kalian bakal bisa menerima dan mencintai diri kalian sendiri. Oke, baik. Terus juga saya mau nanya nih, bagaimana sih cara sederhana yang dapat dilakukan untuk memulai self love ini? Jadi ada beberapa cara sederhana, yaitu yang pertama adalah menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, yang kedua menjaga pola makan sehat, yang ketiga belajar bersyukur setiap hari, yang keempat yakin dalam mengambil keputusan, yang kelima menjauhi lingkungan atau pertemanan yang tidak baik atau toksik, dan yang terakhir mencari kebahagiaan diri sendiri melalui kegiatan yang disukai. Oke, ya sih benar. Di zaman sekarang kan banyak tuh yang istilahnya sebutan circle seperti itu, dan itu juga saya menemukan beberapa mungkin orang atau lingkungan saya yang termasuk pertemanannya toksik juga gitu. Nanti itu ya teman untuk pertemanan mungkin lebih pilih lagi yang mana menurut kalian baik atau bisa membuat kalian menjadi hidup tuh lebih bisa mempercayai diri sendiri. Jangan ketika kalian berteman tuh malah kayak membandingkan diri kalian dengan orang lain, itu memang tidak self love teman-teman. Oke, selanjutnya apa sih dampak negatif jika seseorang ini terus membandingkan dirinya dengan orang lain yang seperti tadi saya sebutkan? Jadi kalau membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain itu pasti jelas ada dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya salah satunya itu memunculkan rasa minder, jadi tidak percaya diri. Lalu paling parahnya, step parahnya itu bahkan perasaan tidak berharga. Jadi dia merasa dirinya itu tidak berharga gitu, kayak dirinya nggak ada value gitu, teman-teman. Sehingga seseorang itu susah untuk mencintai dirinya sendiri dan malah terjebak dalam sikap negatif terhadap dirinya sendiri, selalu kayak menilai dirinya itu negatif, selalu kurang karena melihat teman-teman dan lingkungannya gitu. Terus yakinlah bahwa kita adalah pribadi yang unik dengan segala kelemahan dan kelebihan yang dimiliki. Namun tak ada salahnya untuk menjadikan orang lain sebagai acuan, sebagai role model untuk kita semua. Itu nggak ada salahnya. Terkadang Anda tuh membutuhkan suntikan semangat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Karena itulah dibutuhkan role model. Dengan begitu, kita akan lebih bergairah dan bersemangat
untuk mencapai titik potensi maksimum kita gitu. Oke, baik. Nah, terus dari yang tadi Kak Fauzan bilang, apa sih manfaat dari menerapkan self love ini dalam kehidupan kita? Jelas ada manfaatnya. Terbiasa menjalani hidup sehat karena tadi berolahraga, makan makanan yang sehat, pagi makan sempurna gitu contohnya. Jadi bakal terbiasa menjalani hidup sehat, hidup lebih bahagia juga. Nah, terus meningkatkan rasa percaya diri karena tadi sendiri itu kan dampak negatifnya bikin minder ya, jadi nggak percaya diri. Jadi kalau kita bisa self love, kita bisa mencintai diri kita sendiri. Gitu. Oke, ya sih benar sih. Itu ya teman-teman, jangan suka terlalu membandingkan diri kita sama orang lain. Percayalah bahwa diri kita itu sebenarnya bisa lebih baik dari orang yang sering kita bandingin. Gitu. Percaya diri, intinya harus percaya diri tentang self love ini. Terus apa hubungannya antara self love dengan kemampuan mengambil keputusan? Self love jelas sangat membantu seseorang untuk lebih percaya diri dalam mengambil keputusan hidup dengan mencintai diri sendiri. Seseorang tidak ragu pada keputusannya dan yakin bahwa keputusan yang ia ambil adalah yang terbaik untuk dirinya karena ia tahu potensi dirinya sendiri gitu. Jadi karena dia tahu sampai sejauh mana dia bisa melangkah, sampai sekuat apa, makanya orang-orang yang sudah self love itu tuh pasti gak bakal ragu juga buat ngambil keputusan. Oke, baik. Terus juga bagaimana sih self love ini dapat membantu mengatasi rasa takut dalam diri kita seperti tadi kita takut untuk mengambil keputusan atau segala macamnya. Jadi self love itu membuat seseorang mampu mengenali dan menghadapi ketakutannya, bukan menghindarinya. Jadi itu kayak tadi dia tahu potensinya, jadi dia bukan buat menghindari hal-hal yang dia takuti, justru dia bisa jadi buat naikin value, naikin potensinya. Jadi nggak lari dari kenyataan lah gitu istilahnya. Oke. Selanjutnya mengapa menjadi gaya hidup sehat menjadi bagian dari penerapan self love? Tadi Kak Fauzan bilang hidup sehat seperti makan 5 sehat 5 sempurna gitu. Mengapa sih menjaga pola hidup itu menjadi bagian dari penerapan self love ini? Oke, nah karena mencintai diri sendiri berarti juga peduli terhadap kesehatan tubuh serta fisik dan pikiran. Contoh konkretnya adalah makanan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna. Lalu rutin berolahraga, istirahat cukup, dan menghindari kebiasaan yang bisa merusak tubuh. Contohnya kalau yang kayak gitu banyak yang putus cinta gitu kan, yang larinya ke minuman-minuman berbahaya, minuman-minuman beralkohol, yang dimana berarti ini nggak self love karena dia aja sudah mengkonsumsi minuman beralkohol, yang dimana itu kan yang baik untuk tubuh, untuk hati, untuk ginjal dan lainnya. Selanjutnya mungkin apa peran lingkungan sosial dalam membantu seseorang mendapatkan self love tadi? Kita sempat bilang bahwa pertemanan atau lingkungan itu maksudnya sosial. Lingkungan sosial seperti teman yang positif sangat membantu untuk membentuk pandangan dan penerimaan diri yang sehat. Jadi saya percaya bahwasannya energi itu menyerap, baik itu energi negatif ataupun positif. Ketika kalian ada di lingkungan yang negatif, kalian akan terbawa negatif. Jika kalian berada dalam lingkungan yang positif, kalian bakal menjadi diri kalian yang positif juga. Lingkungan juga yang suportif akan memperkuat self love, sedangkan lingkungan yang toksik justru malah sebaliknya. Iya sih, itu pengaruh teman-teman mungkinnya. Terus juga mengapa penting untuk tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain dalam proses mencintai diri kita sendiri. Kan ada tuh kadang ketika kita berusaha untuk mencintai diri kita, untuk menjadi kita mengenal diri kita, ada lah mungkin beberapa orang yang bilang, ih kok gini sih gini. Nah itu menurut kalian seperti apa? Ya karena namanya di dunia ya, di Indonesia khususnya tidak luput dari gunjingan kegimbangan seseorang, terlebih tetangga-tetangga yang memang mulutnya pedas pasti bakal banget nih buat teman-teman gitu kan, yang dimana tetangga-tetangganya suka membandingkan atau
dan hidup dalam tekanan sosial. Jadi dia terbelenggu dalam omongan ataupun gunjingan dari orang lain itu. Lalu self love mengajarkan untuk menjadi diri sendiri selama masih sesuai dengan norma yang berlaku tanpa harus selalu menyenangkan semua orang. Jadi balik lagi, self love itu mengedepankan dirinya sendiri, diri kita sendiri. Jadi prioritaskan diri kalian dulu, baru prioritaskan diri orang lain. Maksudnya bukan berarti kita nggak peduli sama orang juga, tetap kita peduli sama orang. Cuma kalau emang sekiranya kalau kita peduli sama orang tapi itu merugikan buat kita, lebih baik jangan, karena rugi di kitanya gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan yang pokoknya udah saya sampaikan semua. Saya mau nanya nih terakhir Kak Fauzan. Menurut Kak Fauzan, seberapa pentingnya sih self love ini kepada diri kita? Oh, jelas penting sih, karena jelas ada yang pertama, self love ini kan buat mengenali potensi diri ya, dan dimana itu pun bakal ngaruh dalam terhadap mengambil keputusan, dan makanya sangat penting gitu. Kalau orang, bukan berarti orang yang tidak self love itu tidak bisa mengambil keputusan, cuman bisa, tetap bisa mengambil keputusan, cuman keputusannya itu belum pasti nih, belum tentu apakah itu keputusan yang tepat yang dia ambil atau tidak. Sebenarnya lebih ke keputusannya sih, kenapa bisa pentingnya itu. Oke, baik. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya podcast di sini. Berarti perlu diingat ya teman-teman, bahwa self love itu sangat penting loh buat kita gitu kan. Mengenali diri kita, seberapa kita tahu potensi kita untuk misalkan mengambil keputusan tadi seperti Kak Fauzan bilang, terus juga menjaga kesehatan kita itu. Kita tuh harus tahu inti dari fisik atau mental kita supaya kita menjadi orang yang lebih positif lagi, dan jangan terlalu memikirkan perasaan orang lain. Apalagi di zaman sekarang yang banyak sebutan influencer seperti itu, jangan terlalu memikirkan orang yang belum tentu memikirkan diri kita juga. Benar. Jadi mulai sekarang hiduplah menjadi diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan yang pasti harus mementingkan diri sendiri dulu, baru mungkin kalian bisa boleh mementingkan orang lain. Itu teman-teman, segitu saja. Terima kasih sudah mungkin mau bakal nonton podcast kita. Bye. Bye.